perjalanan awal mulai konsisten di dunia ayam. Wah, ini termasuk proses yang paling berat ya teman-teman. Proses yang paling berat. Kenapa? Karena yang pertama, saya mengawali konsisten di dunia peternakan ya, di dunia ternak ayam laga itu tanpa modal sepeser pun ya, tanpa modal sepeser pun, hanya bermodalkan ayam-ayam lokal yang sudah ada ya. Sumber pendapatan tidak ada sama sekali, usaha semua udah berhenti, sumber pendapatan sudah tidak ada sama sekali. Gimana cara saya ngasih pakan-pakan ayam yang masih ada? Berat toh. Nah, di situ mulai berpikir bagaimana cara agar supaya bisa menghasilkan uang untuk memberi pakan ayam yang masih ada. Ada masih beberapa betina dan pejantan, terus anak ayam yang tentu saja masih ayam-ayam lokal ya. Nah, di situ saya sering ngebantuin ngerawat ayam temen-temen ya. Jadi temen-temen yang posisinya kerja nggak bisa ngerawat ayam, ayamnya tak rawat sama aku, nanti dikasih uang pakan ya, dikasih uang pakan, dan uang tersebut di samping untuk memberi pakan ayam dari teman-teman yang nitipin ayam, juga untuk pakan ayam-ayam yang ada di kandang. Wih, perjuangannya berat bro ya, sangat berat. Apakah cukup? Nggak cukup ternyata ya, ternyata nggak cukup. Terus gimana cara saya melengkapi kebutuhan sehari-hari, terus untuk mencukupi kebutuhan ayam-ayam yang tentu saja membutuhkan pakan, membutuhkan vitamin dan lain-lain. Akhirnya sembari saya ngerawat ayam-ayam teman-teman itu, ketika udah ada anakan yang cukup besar ya, usia 3 bulan 4 bulan, yang tak pelihara itu yang jantan teman-teman. Yang betina tak jualin ke bakul-bakul ayam keranjangan tuh ya, bakul-bakul ayam pasar tuh ya, penjual-penjual ayam pasar yang tentunya harganya di harga seperti ayam kampung bro ya. Ayam 3 bulan 4 bulan itu paling-paling harganya 30.000 40.000. Itu ayam-ayam betina. Tapi mau dipikir sayang, nggak bisa juga. Karena kalau nggak dijual ya, nanti yang lainnya mau dikasih pakan apa? Karena nggak punya uang sama sekali ya, nggak ada penghasilan dari segi manapun kecuali dari ngerawat ayam itu tadi. Akhirnya dijual lah, mungkin setengah bulan sekali ngejual beberapa ekor untuk beli dedak ya. Furnya pun cuma sedikit karena keterbatasan itu ya. Jadi dulu pakannya saya rasa pakannya belum terlengkapi nutrisinya karena keterbatasan finansial untuk membeli kebutuhan yang cukup untuk ayam-ayam yang ada di kandang. Pakannya pakai dedak padi sama furnya aja dikit ya. Jadi tak pelihara itu yang jantan-jantan, yang betina tak jualin murah-murah. Begitu awal PSBF mulai konsisten di dunia ayam ya. Jadi perjuangan ini yang menurut saya termasuk perjuangan yang cukup berat. Nggak hanya beban finansial, tapi beban mental dan pikiran juga. Luar biasa sekali. Di momen itu menurut saya adalah titik di mana PSBF ada di titik terendah ya, ada di titik terendah teman-teman ya. Itulah awal mulai konsisten di dunia ayam. Jadi dimulai dari titik yang paling rendah teman-teman ya, bukan hanya di 0%, tapi minus, udah minus, intinya udah minus ya.
kapan mulai upgrade materi ya. Jadi PSBF mulai upgrade materi atau membeli materi ternak yang lebih bagus daripada ayam yang sudah ada, daripada materi yang sudah ada. Itu kurang lebih di tahun 2014 pertengahan ya. Jadi anak ayam yang terpelihara, yang jantan-jantan udah pada mulai dewasa, itu tak jualin selakunya ya. Yang dia berbagus selakunya bisa sampai 350-500 ribu. Kalau yang diabar jelek dijualnya cuma dijual harga ayam potong 120 ribu, 150 ribu zaman dulu ya. Dan uang tersebut nggak tak nikmatin teman-teman ya, nggak tak nikmatin. Uang tersebut tak kumpulkan ya, dengan tekad pengen ngupgrade materi ya, pengen membeli materi breeding yang minimal 1 tingkat lebih bagus dari materi yang sudah ada. Nah, tak kumpulin tuh, dapat uang 1.700.000 dulu ya. Saya ingat betul tak belikan ayam udah win 3 kali ya. Udah win 3 kali cucu import ya. Jadi ada orang punya pacek ya, peternak punya paceknya itu anak ayam import. Nah, itu beranak ya, diternak, ada anaknya. Anaknya itu waktu muda udah menang 3 kali. Nah, begitu dia ayamnya beres mabung, tak beli ya, tak beli. Harganya 1.700.000 teman-teman. Ayamnya jenisnya Bangkok ya, Bangkok. Jadi super lock dia. Ayamnya super lock, pola mainnya super lock ya, win 3 kali. Itu saya niat untuk upgrade pejantan. Jadi pejantan yang lama tak jual ya, tak ganti pejantan yang cucu import tadi, yang udah win 3 kali ya. Nah, di mulai titik itu tahun 2014 ya, tahun 2014. Loh, Mas Yuda, memang kebutuhan Mas Yuda mungkin rokok dan lain-lain itu dapat dari mana? Alhamdulillah dulu kerja teman-teman ya. Dari yang semulanya itu kerja punya produksi gula merah ya, saya terus kerja jadi kuli produksi gula merah teman-teman. Tak lakoni ya, tak lakukan apapun, yang penting bisa menghasilkan cuan ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahun 2014 ya, tahun 2014. Jadi saya kerja jadi kuli produksi gula merah dulu di tempat tetangga. Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri ya, karena pada saat itu masih bujangan, jadi tidak membutuhkan uang yang begitu besar ya. Intinya yang penting udah bisa makan, udah bisa beli buat rokok, udah bisa beli buat kopi, wis aman ya. Yang penting ayam juga udah ada pakannya, udah tercukupi, wis tenang, udah hati ya. Jadi ekspektasiku itu nggak terlalu berlebihan di ayam ya. Memang pengen punya tekad, pengen jadi peternak besar, pengen jadi panutan generasi-generasi junior-junior, pengen seperti itu. Tapi tidak begitu ambisius lah ya, tidak begitu ambisius. Jadi sambil mengalir aja, tak jalanin pakai hati, dengan hati yang senang di dunia hobi, sambil mengalir, dinikmati apa adanya. Kala itu ya, tahun 2014 pertengahan tuh mulai datang pejantan yang menurut saya kualitasnya 1 tingkat dari ayam yang sudah ada di PSBF sebelumnya ya. Terus setelah membeli pejantan itu, mulai berani untuk merambah ke dunia anak import ya, ke dunia ayam anak import. Jadi naik lagi levelnya ya. Yang tadinya beli cucu import ya,
sekarang beli anak import, tapi mampunya beli yang kecil-kecil teman-teman. Usia 1 bulan. Dulu saya ingat betul beli betina 4 ekor ya, jenisnya dulu Birma ya, dulu Birma, belum familiar disebut Pama ya. Dulu Birma pure, Birma 4 ekor betina semua, dibonusin 1 cacat. Tapi ternyata yang cacat itu nggak bisa sehat sampai besar ya. Di pertengahan jalan memang karena cacat nggak bisa jalan, akhirnya dipotong. Nah itu beli dulu harga 1 ekornya 150.000 teman-teman. Jadi 4 ekor itu 600.000 ya. Belinya ke Jepara ya. Sampai sekarang peternaknya masih ada ya, masih ada, dan alhamdulillah penjualannya sekarang setara dengan PSBF ya. Justru malah PSBF sekarang udah lebih di atasnya, dia justru malah penjualannya makin menurun ya. Harganya itu dari segi harga makin menurun. Kalau PSBF alhamdulillah makin menanjak ya. Jadi dulu beli 4 ekor itu. Ya, uangnya dari mana? Yang ngejualin ayam-ayam yang ada. Yang udah perlahan besar dijual, dikumpulin uangnya. Perlahan besar dijual, dikumpulin uangnya. Besarkan ya, 4 ekor itu tak besarkan. Terus dilalah ya. Ada yang mati 1 dulu gara-gara kanibal, gara-gara tak satuin di box ya, karena saya rasa ayam tersebut mahal, jadi tak bikin hati-hati ngerawatnya ya. Jadi tak campur dalam 1 box. Ternyata yang lainnya itu kanibal, yang 1 sampai mati ayamnya ya. Ayamnya sampai mati yang 1, tinggal 3 ekor. Tinggal 3 ekor. Terus digantiin sama temen 1 ya. Sama temen, dan yang digantiin itu termasuk nanti lumbung penghasilan PSBF ya. Jadi digantiin sama temen dengan catatan besok ketika ayam tersebut udah beranak pinak, anaknya yang beli saya ya, dengan kesepakatan seperti itu. Jadi di kandang PSBF tinggal 2 ekor, dan apesnya karena rumah saya dulu di pinggir jalan, ayamnya pada saat itu tak umbar ke jalan, kelindes truk ya, kelindes truk. Dan kala itu yang ngelindes itu ya saudara sendiri, tapi karena ngerasa ayam itu belinya mahal, tak rawat dari kecil ya, udah derek, udah 5 bulan ketabrak, akhirnya saya ke rumahnya tuh minta ganti rugi. Ya sebetulnya ya nggak boleh minta ganti rugi, karena jalan itu ya lintasannya kendaraan, bukan tempat mainnya ayam ya, harusnya nggak boleh. Tapi karena saking gimana ya, udah ngerawat capek-capek dari kecil sampai besar, dan belinya dulu saya rasa sangat mahal ya, dulu saya ngerasa sangat mahal teman-teman ya. Jadi saya minta ganti rugi, alhamdulillah dikasih 500.000 kala itu ya, di tahun 2015 awal. Adakah kendala pada saat perintisan PSBF? Nah, tentu saja ada teman-teman. Tentu saja ada ya. Jadi di tahun 2015 awal teman-teman ya, tahun 2015 awal alhamdulillah ayam anak import yang saya beli itu udah dewasa ya, udah dewasa. Terus anakan dari pacek yang saya beli, yang cucu import yang tadi saya ceritakan, itu juga sudah beranak pinak ya, udah punya anak banyak, Terus terkena wabah teman-teman ya, terkena wabah. Jadi pada saat itu ada 20 ekor anakan usia 2 bulanan ya, segini-gini lah ya gedenya, 2 bulanan itu kena wabah. Terus ada 7 ekor kalau nggak salah, 7 ekor janggaran atau lancuran yang hampir siap panen ya. Jadi usia 5,5 bulanan lah,
lagi seneng-senengnya, tinggal nunggu bentar doang nanti udah jadi jago-jago. Tapi 7 ekor kena wabah. Wih, baru mulai mau metik hasil ya, tapi udah dikasih cobaan. Perasaannya yo luar biasa banget ya. Perasaannya luar biasa banget. Baru mau metik hasil, tapi ternyata udah dikasih musibah. Dan yang bikin tambah nelongso, tambah nyesek ya. Ayam betina yang anak impor tadi, yang tinggal sisa 1 itu juga ikut kena wabah. Jadi betinanya itu biangnya ada 3 yang kena wabah. Wah, makin pusing kan. Habis percuma besarin dari kecil 4 ekor, ternyata sampai besar itu ndak ada yang hidup. Yang hidup cuma 1 yang digantiin sama temen itu. Ya, itu cobaan yang menurut saya sangat memukul ya, sangat memukul pada saat saya ngerintis. Terus akhirnya tak putuskan saya ngerantau ya. Saya ngerantau ke Jakarta. Dulu jadi kuli bangunan, teman-teman. Jadi kuli bangunan di bagian pipa hidran di gedung-gedung tinggi itu ya, pipa pemadam. Saya bagian ngecat. Aduh, luar biasa sekali ya. Kala itu 2015 awal ya, mungkin bulan-bulan kedua ketiga lah ya. Jadi ayam saya titipin ke ibu di rumah. Intinya tinggal dikasih pakan aja. Mau hidup apa enggak udah enggak mikir, udah sempet down karena kepukul wabah itu tadi ya. Saya fokus ngerantau kerja di proyek bangunan, karena pada saat itu momen saya itu lagi lagi bucin ya, lagi bucin. Jadi saya ada niatan ngelamar calon istri ya, ngelamar istri saya yang sekarang ini. Dulu ada niatan. Sampai tak jalani sangat-sangat perih, teman-teman ya, sangat-sangat perih dulu ya. Pukulan yang begitu luar biasa sekali, sangat perih. Kenapa? Karena saya pengen ngelamar ya, istri saya ini. Otomatis kalau ngelamar kan butuh biaya besar ya, Saya kerja sampai tak bela-belain setiap hari lembur ya. Terus makannya itu yang saya sampai sekarang masih ingat. Dulu teman-teman, tahun 2015 saya sampai makan itu, kalau makan cuma siang dan malam. Paginya nggak pernah makan. Paginya cuma minum kopi ya. Terus di proyek ketika siang itu makan nasinya separuh, teman-teman. Kenapa? Supaya ngirit ya. Nasinya separuh, lauknya cuma pakai orek ya. Orek tempe itu. Kalau di warteg teman-teman tahu ya, orek tempe. Lauknya pakai orek tempe sama sambel. Dah. Habisnya Rp4.500. Itu zaman kala itu udah ngirit banget tuh ya. Kalau teman-teman saya makannya pakai telur, pakai lele ya, habis 12.000, habis 15.000. Kalau aku habisnya cuma 4.500. Itu salah satu perjalanan di PSBF juga. Salah satu perjalanan, karena di samping saya nabung untuk ngelamar calon istri ya, saya juga harus nabung untuk ngasih pakan ayam yang di rumah, teman-teman ya, ngasih pakan ayam yang di rumah. Dan saya lakoni itu sampai tahun 2015 akhir ya. Alhamdulillah bisa ngelamar calon istri, dan ayam-ayam yang ada di rumah itu sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat-sehat, dan ngerasa seneng ketika pulang dari rantau, punya uang untuk ngelamar calon istri. Juga ayamnya itu banyak lagi, udah banyak lagi ya. Yang tadinya kena aratan sekarang udah banyak lagi. Alhamdulillah. Itu mulai timbul semangat lagi untuk konsisten lagi
di dunia ayam ya. Mulai timbul semangat lagi di dunia ayam. Nah, kapan PSBF pertama kali punya ayam import? Jadi gini teman-teman ya, sedikit cerita dulu. Tahun 2015 akhir, alhamdulillah saya mulai bangkit lagi, mulai semangat lagi di dunia ayam, dan alhamdulillah tahun 2016 awal saya nikah nih, ya nikah. Jadi nikah, alhamdulillah lancar acaranya, dan balik lagi ke dunia ayam, ya. Tahun 2016 udah mulai naik level lagi, ya. Udah ngebeli ayam import. Uangnya dari mana? Gini ceritanya. Sebelumnya saya itu beli ayam di online ya. Area Purbalingga juga. Namanya si John itu ya, yang punya namanya si John. Dia posting katanya cucu import ya. Tak beli 2 ekor. Lancuran harganya 400-an. Jadi 800 itu 2 ekor. Ya, 802 ekor. Terus tak rawat ya, alhamdulillah saya suka, saya cocok. Tak telusuri tuh, John, ayam ini asalnya dari mana ya, induknya dari mana, peternaknya siapa, tak tanyain semuanya tuh. Akhirnya dikasih tahu ya. Kenapa saya tanya sampai segitunya? Karena ayam yang saya beli sama si John itu bagus tuh, 2 ekor bagus ya. Yang satu alhamdulillah pertama kali aku jual ayam mahal dulu ya. Pertama kali jual ayam sampai harga 1.400.000. Pertama kali itu. Jual ke orang Malang yang beli tentara ya, TNI dulu. Yang beli TNI orang Malang. Nah, dari uang penjualan tersebut ya, saya nelusurin tuh peternak yang ayamnya bagus itu sama si John. Ya, yang beli sama si John. Akhirnya kesampean tuh ke peternak itu ya. Ayamnya import-import teman-teman. Ayamnya import-import, banyak ayamnya. Terus saya ke situ langsung tanya, saya pengen beli trah ayamnya si John. Ya, akhirnya dikasih tahu. Ayamnya kelabu tuh. Ya, kelabu. Nah, akhirnya katanya itu ayam import betina. Saya beli kan betina ya. Itu betina importnya. Tapi udah tua. Boleh dibeli. Boleh. Harganya berapa? Pada saat itu dikasih, mungkin karena perkenalan ya. Mungkin. Dikasih harganya cuma 1 juta. Ayam betina import. Ya. Yang dulu saya kasih nama Nyonya. Dulu. Tahun 2016 pertengahan lah ya, pertengahan 2016 pertama kali tuh beli ayam import itu betina ya, walaupun betinanya itu betina udah akhiran lah ya, betinanya itu udah tua usianya, udah tua, produksinya katanya udah nggak terlalu lancar, tapi tetap nekat tak beli. Itu genetiknya dari Olan ya, Olan Farm Thailand sana. Yang terkenal ayam koi trade-nya super ya, dorong lok dalam ya. Akhirnya tak beli, alhamdulillah ya, alhamdulillah punya nih betina import. Tak jodohin sama pejantan yang dulu beli tuh, yang cucu import tuh, tak jodohin sama pejantan itu. Terus lambat laun ya, sambil berjalan akrab tuh sama yang ngasih betina itu tuh ya, namanya Om Hendro. Sampai sekarang pun masih eksis ya. Sampai sekarang masih eksis ternak dia. Alhamdulillah sehat ya. Om Hendro ini akrab nih sama saya. Sampai dia baik banget. Nah, saya belajar mengenai penjualan ayam-ayam yang hubungannya dengan ayam import itu juga diajarin sama beliau ini. Namanya Om Hendro. Ya, jadi dia orangnya baik, menurutku baik ya, Walaupun kalau mungkin ada orang bilang ya orangnya seperti ini, saya bodoh amat.
Intinya beliau sama saya itu baik ya, mau ngajarin, mau ngutangin ayamnya juga. Jadi saya itu dulu ditawarin, ini ada betina bagus, mau nggak? Bayarnya nanti aja kalau udah punya uang. Mau. Terus beli lagi ya betina F1, beli satu lagi, jadi punya 3. Terus ditawarin lagi pejantan ya, import tapi udah tua, usianya udah 5 tahun lebih ya, import tapi udah tua, tak beli ya. Alhamdulillah dulu boleh diambil dulu, bayarnya nanti kalau udah punya uang. Nah, harganya itu dulu saya beli 3 juta ya. 3 juta ke Om Hendro. Ingat betul, tak kasih nama Mr. Tiger ya. Tak kasih nama Mr. Tiger. Masih ingat betul Mr. Tiger itu. Ya. Itu pertama kali punya pejantan import, teman-teman. Jenisnya Khoi Tai ya, jenisnya Khoi Tai. Jadi dulu pertama konsisten di dunia ayam dengan genetik import itu mainnya di ayam-ayam Khoi Tai. Jadi silangan ayam pakoi dengan ayam Bangkok ya. Jadi pola mainnya lock brakot tapi dominan lock. Dulu basicnya ada di Khoi Tai saya dulu mainnya ya. Terus punya rezeki lagi beli ayam import karena PC ya, karena PC dulu ke petarung besar ya. Terus kasih nama Mr. Bala-Bala. Tak kasih nama Mr. Bala-Bala itu tahun 2016 akhir kalau nggak salah. Tahun 2016 akhir Mr. Bala-Bala. Beli. Itu uangnya dari mana? Hasil ngejualin anakan-anakan nih. Kan udah mulai punya betina import, betina F1. Terus udah mulai pajak import. Udah mulai ngejual anakan nih. Baru netas itu 100.000 teman-teman. Dulu ya, usia 1 bulan tak jual udah 100.000. Udah mulai naik nih. Yang tadinya ayam-ayam lokal, terus ayam cucu import, terus ayam anak import, sekarang punya import walaupun import akhir dari peternak besar ya. Tapi alhamdulillah ya masih produktif di kandang PSBF. Terus saya kasih nama ayam bala-bala itu ya, yang beli ayam mangon, tak jodohin sama betina yang ada di temen itu, yang dulu beli anakan kecil-kecil tuh, tak jodohin. Ya, keluarlah anakan-anakan ya, keluar anakan-anakan. Jadi mulai tahun 2017 ya, 2017 itu udah mantep-mantep ayamku teman-teman. Khoi Tai-nya bagus-bagus, ayam mangonnya itu pamanya bagus-bagus ya. Jadi betinanya Birma, pajaknya mangon dulu ya, bagus-bagus. Itu yang pertama kali ngangkat derajat kandang PSBF teman-teman ya. Yang pertama kali ngangkat derajat kandang PSBF itu ayamnya namanya Mr. Tiger dan Mr. Bala-Bala. Pertama kali ngangkat derajat PSBF. Menurut Mas Yuda, kapan pertama kali momen yang paling berpengaruh terhadap PSBF? Menurut saya momen yang paling berpengaruh ya itu tadi, pas awal-awal panenan Mr. Tiger dan Mr. Bala-Bala teman-teman ya. Jadi penjualannya itu langsung laris, anakan-anakannya itu langsung laris Mas Bro ya. Zaman dulu tahun 2017 ya, tahun 2017 2018 itu masih belum banyak banget ayam import di media sosial ya, di online belum banyak banget. Jadi dengan berbekal materi import aja ngejual anakan itu gampang banget dulu teman-teman ya, gampang banget. Jadi asal pajak dan betinanya import ya, kalau zaman dulu itu ngejual anaknya itu gampang teman-teman, ngejual anakannya gampang. Jadi di momen tersebut ya, derajat
PSBF mulai naik ya, mulai berkembang, yang akhirnya saya bisa mengumpulkan uang untuk membeli ayam Pama IQ yang saya kasih nama Mr. Beat, teman-teman ya. Nah, Mr. Beat ini juga salah satu ayam yang ngangkat derajat kandang PSBF, teman-teman ya. Dari Mr. Tiger dan Mr. Bala-Bala yang anakannya usia 1 bulan dulu saya ngejualnya 100.000 ya. Ketika udah ada Mr. Beat ya dari Paya Fawn Farm, Mr. Tick ya, kalau Indonesia itu terkenalnya Mr. Tick ya, Pama EQ. Itu datang ke PSBF, saya nggantiin ke teman bayi saya Nanda Brewok ya, ke Nanda Brewok. Jadi saya beli Mr. Beat dan juga beli satu betina import dari Interfarm ya, yang tak kasih nama Mrs. Madonna. Tak kasih nama Mrs. Madonna. Jadi itulah ketika Mr. Beat sudah beranak pinak ya, anakannya alhamdulillah membawa berkah luar biasa terhadap PSBF ya. Membawa berkah luar biasa terhadap kandang PSBF. Jadi anakannya itu usia 1 bulan dijual 300.000, teman-teman. Dijual 300.000. Dan pada saat itu saya memberlakukan sistem wajib borong. Supaya apa? Supaya uangnya cepat terkumpul untuk upgrade materi lagi ya. Jadi dari zaman 2016 sampai 2017 akhir, 2018 awal ya, saya itu kalau ngejual ayam, teman-teman, nggak langsung tak nikmatin uangnya, tak kumpulin, fokus untuk upgrade terus, fokus ya. Jadi nggak serta-merta saya jual ayam uangnya tak nikmatin, enggak, teman-teman, enggak ya. Enggak, jadi tabung sebagian, yang sebagian untuk ngebeli pakan. Dan alhamdulillah di tahun 2018 itu udah mulai ada yang ngebantu ngerawat. Alhamdulillah udah bisa ngegaji anak kandang, udah ngegaji perawat ya. Luar biasa, itu momen yang menurutku sudah termasuk pencapaian bagus ya. Dari hobi bisa menghasilkan untuk mencukupi kebutuhan saya, istri dan anak, serta ayam, serta perawat. Luar biasa sekali. Tapi ya tidak dengan serta-merta perjalanannya itu mulus, teman-teman. Enggak ya, masih berkelok-kelok, nanjak turun. Wah, perjalanannya kalau dipikir itu luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Nikmat luar biasa, sampai terkadang nggak bisa tidur ya karena tanggungannya banyak. Kadang-kadang pas habis pakan, barengan dengan ngegaji karyawan, barengan dengan ngangsur bank, wih, pusing 7 keliling ya. Tapi ya semua itu tak nikmatin, teman-teman, tak nikmatin. Terus naik momen lagi ya, Mr. Beat itu alhamdulillah bisa buat ngebangun kandang PSBF yang sekarang masih ada tuh ya. Kalau saya total globalnya ngebangun kandang dulu habis 77 juta. Ngebangun kandang ya, habis 77 juta dulu. Itu uang dari hasil ngejual anak-anak Mr. Beat ya. Jadi udah bisa ngebangun kandang. Tahun 2019 ya, saya alhamdulillah bisa ngedatengin White King JR ya, Kauracan White King Pakoy ya. Saya kasih nama Mr. Sonic. Dan Mr. Sonic pun juga mengangkat derajat PSBF lagi, teman-teman. Yang semula harga anakan usia 1 bulan itu 300.000 di era Mr. Beat ya,
dengan datangnya Mr. Sonic ini ya, bisa ngejual anak ayam usia 1 bulan itu sampai 500.000 per ekor. 500.000 per ekor ya. Dulu Mr. Sonic White King Kauracan ya. Tapi nggak bertahan lama ya. Mr. Sonic mungkin hanya 2 tahunan di kandang PSBF karena dia terserang penyakit yang mau nggak mau harus merelakan ya. Tetapi alhamdulillah dari hasil Mr. Sonic itu bisa untuk ngebangun rumah kecil-kecilan dulu ya. Rumah kecil-kecilan untuk saya, istri, dan anak. Alhamdulillah hasil dari Mr. Sonic itu bisa bikin rumah kecil-kecilan teman-teman. Dan pencapaian itu juga termasuk sangat luar biasa ya, sangat luar biasa sekali. Saya dari dulu sampai sekarang nggak ada henti-hentinya bersyukur ya dengan apa yang sudah saya capai ya. Walaupun mungkin menurut orang yang lebih kaya dari saya, orang yang lebih peternak yang lebih besar, mungkin orang yang uangnya lebih banyak, pencapaian seperti itu sepele ya. Tapi buat saya pribadi ya, orang yang ngejalanin hobi yang beternak dari titik nol, bahkan dari titik minus, itu sudah pencapaian luar biasa. Udah bisa bikin kandang, udah bisa bikin rumah walaupun rumah kecil-kecilan. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Itu pencapaian yang menurut saya momen-momen yang sangat membekas ya, membekas di hati juga membekas di pikiran. Jadi alhamdulillah itu kian berjalannya waktu sambil mengalir, kualitas ayamnya semakin meningkat dan harga jual ayamnya pun semakin meningkat. Gitu ya, itu momen paling luar biasa sekali. Momen paling luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana cara saya menjual ayam semakin berjalannya waktu semakin mahal? Nah, ini juga nggak gampang ya pencapaian ini, dan keputusan untuk menaikkan harga jual dari ayam-ayam PSBF juga bukan keputusan egois ya, tapi juga ngelihat kualitas ayamnya teman-teman. Ngelihat kualitas ayamnya juga, apakah layak untuk dinaikkan harganya. Bagaimana sih trik-trik yang saya lakukan hingga bisa sampai menaikkan harga jual ayam, dan gimana cara saya ngejual ayam kok bisa langsung laku terjual dan bisa semakin berkembang? Lanjut di part ketiga ya teman-teman. Saya yakin part ketiga juga tidak kalah menarik dan tidak kalah menginspirasinya dari part kedua ini ya.